Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslim, cara agar dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan di dunia ini, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilihat dari beberapa ciri dan tanda. Setiap orang muslim pastilah ingin menjadi hamba beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah mendapatkan cintanya Allah, maka hidupnya tentu akan diliputi keberkahan. Demikian pula masa depannya di akhirat. Merujuk pada pendapat Imam Al-Ghazali pada kitabnya Minhajul Abidin, ia mengumpulkan 40 perkara yang merupakan tanda-tanda seseorang yang dicintai Allah, yaitu golongan orang-orang makrifat. 20 tanda diantaranya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, dan 20 tanda berikutnya akan diperlihatkan di akhirat kelak. Dan inilah beberapa tanda yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Yang pertama, orang yang senantiasa berzikir. Orang yang dicintai Allah akan merasa sanggup berzikir setiap saat. Zikir di sini dalam artian sebenarnya, yaitu setiap saat ingat bahwa Allah menyaksikan segala kejadian di dunia dan selalu menghindari dari perbuatan maksiat karena merasa setiap perilakunya selalu diawasi dan ditatap oleh Allah. Ciri yang kedua ialah dimuliakan oleh Allah. Orang yang dicintai Allah akan diangkat namanya, lalu dimuliakan, kemudian diagungkan oleh Allah. Bagi mereka yang mendapat kemuliaannya, maka bagaimanapun manusia lain melakukan penghinaan, pencacian dan perbuatan negatif lainnya, ia tetap saja harum namanya di dunia. Tanda yang ketiga, akan dicintai Allah. Dicintai oleh Allah merupakan buah dari cinta kita terhadap Allah. Keutamaannya, kalau sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada kesulitan yang menyengsarakan kehidupan lahir dan batinnya. Karena Allah yang memiliki alam raya ini, dan Allah maha tahu akan kebutuhan kita daripada kita sendiri. Yang keempat, Allah akan menjadi walinya ketika di dunia. Artinya seseorang yang dicintai Allah, maka dalam kehidupan dunia Allah akan menjadi pembela dan pengurusnya. Setiap seluk-beluk permasalahan dunia tidak akan disikapinya dengan perasaan bingung, stres, was-was, pusing dan sejenisnya. Tapi ia akan selalu berusaha tenang, tidak pusing dengan masalah itu, karena ia merasa yakin setiap masalah itu sudah diatur oleh Allah. Tanda yang kelima, Allah akan menyambung rezekinya. Posisi seseorang yang sudah mendapat cinta Allah, maka rezeki orang itu akan dilimpahkannya dari suatu fenomena keadaan dengan tidak susah payah. Artinya walaupun kelihatannya orang itu bekerja keras, namun kerja kerasnya itu bukan sesuatu yang meletihkannya, melainkan akan dinikmatinya. Tanda yang keenam, Allah akan menjadi penolongnya. Inilah indahnya orang yang telah dicintai Allah, bahwa pembelaannya akan menyelimuti segala kejadian. Dampaknya orang seperti ini akan tenang dalam menghadapi setiap keadaan. Ketenangan ini cukup beralasan dimiliki oleh orang yang dicintai Allah. Sebab setiap yang ada di dunia ini mutlak adalah dalam koridor kekuasaan Allah, dan tentunya segala sesuatunya takluk kepada apapun yang dikehendakinya. Yang jelas harus diingat bahwa wujud perlindungan dan pertolongan Allah itu bukan berarti harus terus-menerus berupa suatu kenikmatan. Tapi ada kalanya Allah melindungi orang yang dicintainya dengan jalan ditimpa musibah. Tanda yang ketujuh, hatinya penuh ketentraman. Orang yang mendapat cinta Allah akan selalu tenang dalam memposisikan setiap keadaan. Baginya, sikap tenang akan membuat kita bisa semakin dekat kepada Allah.
dan doa kita makin mantap kepadanya untuk memudahkan segala urusan. Tanda yang ke-8, derajatnya akan mulia. Orang yang dicintai Allah, maka derajatnya akan menjadi mulia. Pasalnya Allah mencabut dari hatinya keinginan menghambakan kepada selain Allah. Tanda yang ke-9, diberi kekayaan hati oleh Allah. Perasaan orang yang dicintai Allah, ia tidak akan merasa miskin, tepatnya hatinya selalu kaya. Pribadinya memposisikan orang kaya itu tidak dengan kekayaan orang lain, karena bagi dia kekayaan orang lain semata-mata kekayaan Allah yang benar-benar maha kaya. Dan tanda yang terakhir, hatinya akan dibuat bersih. Dengan kebersihan hati, Allah memudahkan baginya memahami ilmu hikmah yang terbilang sangat susah dan perlu waktu lama bila dipelajari oleh orang lain. Dari kebersihan hati akan berproyeksi pada kebersihan tutur kata, pandangan dan perilakunya, yang pada akhirnya akan bermuara pada pribadi dan pemikirannya yang bersih.